Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat naungan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pantas kita syukuri dengan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak orang yang lupa atas nikmat-nikmat Allah yang telah diterimanya, nikmat yang begitu mahal tapi sering dilupakan, yaitu adalah nikmat kesehatan. Dan banyak orang ketika ditanya pasti akan menjawab dengan jawaban pengen selamat di dunia dan selamat di akhirat dan bertujuan masuk surganya Allah. Sahabat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, man an'amallahu alaihi fa ashkara wabtala'ahu fa sabara wa asa'a fastaghfara dakhalal jannah min ayyi babin syi'ta. Barang siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah kemudian mau mensyukurinya, fasyakara, dan ketika diuji oleh Allah mau bersabar, dan ketika mendapatkan kesalahan, melakukan kesalahan kemudian mau meminta maaf, maka masuklah ke surga lewat pintu yang dikehendakinya. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hal yang harus kita jaga dan yang kita pegangi oleh sabda Rasul tadi. 1, bahwa ketika manusia mendapatkan nikmat dari Allah maka wajib bersyukur. Ketika orang dicoba oleh Allah maka wajib bersabar. Dan yang ketiga, ketika mendapat kesalahan maka dia mau meminta maaf. 3 aspek inilah yang akan menuntun pada kita semua kepada jalan yang benar, akan semakin berhati-hati di dunianya dalam bentuk langkahnya, ucapannya, perbuatannya, semuanya akan menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ini mudah diucapkan tapi susah untuk ditindaklanjuti atau lewat tindakan, ini susah. Syukur tidak hanya mengucapkan lafal alhamdulillah, tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi harus dengan perbuatan. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk mengaji, maka itu termasuk syukur secara af'al. Kemudian yang kedua adalah ketika orang diuji oleh Allah, wabtala'ahu, diuji oleh Allah, kemudian dia sabar. Nah, sabar ini juga mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Contoh kecil, ketika orang mendapatkan musibah, orang akan mudah mengatakan sing sabar, kabeh wis ditulis karo sing kuwasa. Itu mudah sekali. Coba kalau itu terjadi pada diri kita, salah satu dari keluarga kita yang kita cintai diambil oleh Allah, kemudian mengatakan pada diri sing sabar, ini sudah diatur oleh Allah, itu susah. Ketika mengucapkan kepada orang lain ini mudah, tapi ketika diterapkan pada diri kita sendiri ini susah. Makanya sesuatu yang susah, berat dilakukan, ini pahalanya semakin besar. Kemudian yang ketiga, ketika orang
mendapat kesalahan pada dirinya, dia mau meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah dengan cara beristighfar. Kalau sesama kita meminta dengan cara silaturahim. Kalau dengan Allah kita memperbanyak istighfar kita, insya Allah akan diberi ampunan oleh Allah. Tapi dengan sesama kita harus silaturahim dan meminta maaf secara langsung. Maka 3 ini tadi, ketika sudah mensyukuri nikmat Allah, ketika sudah sabar atas balaknya Allah, dan yang ketiga kita minta maaf atas segala kesalahan kita, maka kita akan bersih dari dosa-dosa kita. Ketika semua itu sudah dilakukan, maka janjinya Allah, fadakhala al-jannah haitsu syi'ta, masuklah ke surga di mana kamu kehendaki, lewat pintu mana yang kamu kehendaki. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.